Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Disastrous Necromancer. Dan bagi teman-teman yang mencari info karakter cerita ini, Mimin sertakan di deskripsi playlistnya. Serta untuk episode sebelumnya bisa dicek di playlist atau deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Mereka semua pun kaget mendengar cerita Ling Yizan mengenai Moyu yang melawan Great Earth Cantipedes sendirian. Mereka pun bertanya-tanya, lelucon macam apa ini? Jika Lin Yizan mau bohong, maka Lin Yizan tidak perlu begini. Mereka pun tidak ingin mempercayainya, walaupun Ling Yizan menghajarnya sampai mati. Dalam pikiran Ling Yizan, jika mereka tahu Lin Moyu mengsolo Great Earth Cantipedes saat baru level 30, dirinya yakin mereka mungkin akan semakin tidak mempercayainya. Ling Yizan pun mengatakan bahwa dirinya sama seperti mereka pada awalnya. Dirinya pikir Lin Moyu sedang menyerahkan nyawanya dengan datang ke Eternal Trials. Saat Moyu pertama kali mendapatkan Primordial Rune dan ditargetkan oleh para Abyss Demon, mereka ingin melindungi Moyu, tapi Moyu bahkan tidak memerlukan perlindungan mereka. Setelah itu, dia menjadi musuh bersama para Abyss Demon dan Dragon Kain di Internal Trials. Mendengar hal ini, mereka pun menyebut kebohongan Lin Yizan semakin tidak masuk akal. Apakah Moyu benar-benar mendapatkan Primordial Rune? Apakah Moyu berhasil selamat selama 10 hari? Mereka pun merasa seperti sedang mendengarkan cerita seorang legenda. Kemudian, seseorang membawa sebuah kabar yang sangat luar biasa. Kekaisaran Sensia mereka punya seorang Divine General level 37. Dia adalah Divine General termuda dalam sejarah. Mereka semua pun kembali kaget mendengar levelnya. Mereka pun bertanya apakah ini kebetulan. Mereka pun segera bertanya siapa nama Divine General itu. Orang itu pun menyebut jika dirinya tidak salah namanya adalah Lin Moyu. Mereka pun tidak menyangka ini dia benar-benar Lin Moyu. Dengan ini mereka pun mengerti mengapa Kepala Institut Genesis menerimanya secara pribadi. Dan semua ini karena Moyu adalah seorang Divine General. Kemudian kabar mengenai Kekaisaran Sensia yang punya Divine General level 37 kini mulai menyebar. Kabar pun terus berkembang dari Divine General termuda dalam sejarah, hingga Moyu sudah mampu bertarung dengan Demon King sendirian. Kemudian di kediaman Meng Anwen, Meng Anwen pun bertanya kepada Bai Ye Yuan apakah Bai Ye Yuan tidak akan mengurus ini secara pribadi. Jika ini terus berlanjut, Lin Moyu akan dijadikan dewa oleh orang-orang ini. Namun Bai Ye Yuan sendiri merasa ini lebih baik. Biarkan mereka membesar-besarkannya. Semakin besar, semakin baik. Dirinya sengaja membiarkannya. Lin Moyu telah menderita di tangan Abyss Illusion Demon terakhir kali. Dan baru-baru ini dipaksa untuk belajar di Institut Genesis oleh dirinya. Dia sama sekali tidak tahu tentang semua ini. Meng Anwen pun seketika bertanya apakah ada seseorang yang bekerja di balik layar. Bai Ye Yuan pun membenarkan hal tersebut. Seseorang ingin menggunakan sanjungan untuk membunuh Lin Moyu. Lebih mudah menyulut api rumor daripada memadamkannya. Jika Moyu dilebih-lebihkan hingga tak seorang pun mempercayainya lagi, bukankah rumor itu akan segera padam?
Tikus-tikus sialan demon worshipping cult sudah mulai keluar lagi. Kalau itu masalahnya, dirinya akan bermain-main dengan mereka. Kemudian berpindah ke perpustakaan Institut Genesis. Moyu yang sedang membaca buku pun mulai paham. Demon biasa dibagi menjadi 4 tingkat berdasarkan garis keturunan mereka. Makhluk magis normal, normal demon, elite demon, dan territorial lord demon. Dan jika dibagi berdasarkan level akan jadi low level demon, high level demon, top level demon, dan demon king. Selain itu ada demon spesial seperti Abyss Illusion Demon dan Abyss Fire Spirit. Sepertinya dunia Abyss lebih kompleks dari yang Moyu bayangkan. Moyu pun bisa menyimpulkan berdasarkan semua itu, dua demon ini harusnya adalah elite level demon. Pantas saja mereka sangat kuat menurut Moyu. Top level demon bahkan bisa bertarung melawan Ancient Luan. Di antara 10 Demon King teratas Abyss, umat manusia hanya baru mencatat 5 Demon King. Black Sky Demon King ini peringkat nomor 4. Dia adalah ayah dari si Black Sky Demon Prince. Karena dia adalah putra seorang Demon King, sepertinya dia sudah terlahir kembali melalui Soul Mark. Tapi jika dirinya bisa membunuhnya sekali lagi, dirinya pasti bisa membunuhnya untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya. Moyu pun kembali mencari buku-buku mengenai para demon ini. Menurut Moyu, dirinya harus mengumpulkan banyak pengetahuan untuk mencegah dirinya jatuh ke dalam perangkap seperti yang dibuat oleh Abyss Illusion Demon. Lalu, 1 bulan telah berlalu. Tiba-tiba alat komunikasi Moyu pun berbunyi. Dan itu dari Mo Xinghe. Mo Xinghe pun meminta maaf karena dirinya mengganggu Moyu. Namun Mo Xinghe meminta tolong agar Moyu keluar sebentar. Lalu saat ini di luar ruangan, orang-orang pun bertanya siapa yang sedang ditunggu oleh kepala institut Mo Xinghe. Di seluruh institut, siapa lagi yang bisa membuat Mo Xinghe menunggu seperti ini? Mereka pun bertanya-tanya mungkinkah orang itu Lin Moyu. Dan tak berselang lama, ternyata orang itu benar-benar Lin Moyu. Mereka pun penasaran mengapa Mo Xinghe mencari Lin Moyu. Ekspresinya terlihat sangat serius, namun jika melihat kondisinya, ini pasti sangat serius. Baru-baru ini Dragon Kain di medan perang Yuan telah menggila. Rupanya ada banyak pertempuran kecil. Lalu Moyu pun bertanya ada keperluan apa Mo Xinghe memanggil dirinya. Mo Xinghe pun berterus terang bahwa dirinya ke sini untuk meminta bantu Lin Moyu. Baru-baru ini Dragon Kain Outpost di dekat benteng nomor 1 tampaknya ada sedikit permasalahan. Semenjak Dragon Kain kembali ke medan perang Yuan, dungeon itu telah mengalami mutasi. Dirinya tidak menyangka dengan kembalinya Dragon Kain kali ini, semua dungeon ini bermutasi dan menjadi basis teleportasi para Dragon Kain. Sekarang Dragon Kain bisa menggunakan dungeon-dungeon ini untuk langsung tiba di setiap sudut medan perang Yuan. Mereka menyadari bahwa semua dungeon ini sengaja ditinggalkan oleh Dragon Kain di masa lalu. Mereka telah kehilangan ribuan profesional hingga saat ini. Moyu pun bertanya apakah mereka tidak bisa menghancurkan dungeon-dungeon itu. Mo Xinghe pun mengatakan bahwa pada saat mereka mengaktifkannya kembali, semuanya sudah terlambat. Dragon Kain menggunakan metode khusus untuk memperkuat dungeon. Mereka hanya bisa menghancurkannya dari dalam. Lalu Moyu pun bertanya apa yang Mo Xinghe ingin dirinya lakukan. Mo Xinghe pun meminta Moyu memasuki Dragon Kain Outpost Dungeon dan selesaikan tingkat kesulitan neraka. Bekerja sama dengan militer dan hancurkan dungeon itu bersama. Moyu pun mengerti dengan hal ini dan segera mengajak mereka untuk berangkat. Kemudian di medan perang Yuan, benteng nomor 1 di depan pintu masuk Dragon Kain Outpost Dungeon. Saat ini, seseorang sudah menunggu Mo Xinghe dan Moyu di sana, dan segera menyapa mereka. Dan diketahui dia adalah Jiao Jixiong, seorang Holy Knight level 70 kolonel bintang 3. Jiao Jixiong pun menyebut bahwa 20 hari yang lalu, satu legion Dragon Kain tiba-tiba keluar dari dungeon. Mereka semua adalah para profesional tingkat rendah di sini, dan mereka semua lengah, membunuh dan melukai banyak orang. Tapi saat ini mereka sudah mengepung dungeon.
Lalu Moyo pun bertanya bagaimana dirinya harus bekerja sama dengan mereka. Jiao Juxiong pun mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan tim yang akan pergi bersama Lin Moyu untuk menyelesaikan tingkat kesulitan normal dan tingkat kesulitan mimpi buruk. Dan di saat yang sama mereka sudah menyiapkan 4 profesional untuk menemani Moyo menyelesaikan tingkat kesulitan neraka. Setelah menyelesaikan dungeon, maka gunakan link scroll untuk meledakkan pintu keluar dan menghancurkan dungeon sepenuhnya. Moyo pun mengerti dan menerima item tersebut. Namun Moyo menyebut bahwa dirinya bisa farming tingkat kesulitan neraka sendirian. Dan hal ini pun mengagetkan Jiao Juxiong. Dan mengatakan bahwa itu adalah dungeon level 35 tingkat kesulitan neraka. Sedangkan Mo Xinghe sendiri tersenyum mendengarnya. Dan meminta Jiao Juxiong untuk tidak khawatir. Moyo ini selalu farming sendirian. Moyo sendiri saja sudah cukup. Jiao Juxiong pun mengerti dan meminta Moyo untuk berhati-hati. Dua tim mereka yang lain juga akan meningkatkan kecepatan mereka dan menyelesaikan dungeon secepat mungkin. Lalu saat ini di depan portal, Moyo pun merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dirinya menyerang dungeon dengan level dungeon yang lebih rendah dari dirinya. Dengan ini, Moyo akan melihat seperti apa dungeon ini sekarang. Lalu Moyo pun segera memilih tingkat kesulitan neraka dan segera masuk ke dalam dungeon Outpost Dragon Kind. Lalu Jiao Juxiong pun kembali bertanya kepada Mo Xinghe, apakah Lin Moyu benar-benar melakukan ini sendirian? Mo Xinghe pun meminta Jiao Juxiong untuk tidak khawatir. Dialah yang akan menyelesaikan paling cepat. Beralih ke situasi Moyu, Moyu pun menyebut kembali ke tempat lama membuat emosinya campur aduk. Skill sapuan crowd control itu, dirinya masih mengingatnya dengan sangat jelas. Kemudian saat ini di depan Moyu sudah terlihat Dragonkind Spear Soldier level 36. Adapun karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh kekuatan Dragonkind, kerusakan fisik dan elemen berkurang 30%. Melihat hal ini, Moyu pun awalnya bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Tapi ternyata mereka terlalu lemah. Segera Moyu mensummon pasukannya. Dan dengan cepat Skeleton Warrior maju dan menghabisi mereka dengan sangat cepat. Lalu Skeleton Warrior pun mulai menyebar dan memetakan tempat ini. Lalu tak berselang lama Moyu pun sampai dan melihat sebuah kastil di depannya. Dan saat ini kastil tersebut sudah banyak Dragonkind yang bersiap. Dragonkind pun seketika heboh saat melihat bahwa profesional yang masuk ke wilayah mereka adalah Lin Moyu. Mereka pun menyebut Moyu sangat berani masuk dungeon sendirian. Moyu pasti mencari kematian. Moyu yang melihat hal ini pun mengetahui bahwa pasukan Dragonkind telah menempatkan diri mereka di dalam dungeon. Segera Moyu meminta pasukannya untuk membunuh mereka semua. Dan seketika kastil Dragonkind dihujani oleh skill elemen dari skeleton mage. Dan saat kastil mulai hancur, pasukan skeleton pun mulai maju menyerang. Hingga pasukan Dragonkind pun telah terpukul mundur oleh pasukan skeleton. Dan pada akhirnya Moyu menerobos masuk kastil tersebut. Lalu saat di dalam, Moyu pun melihat sebuah patung dan Moyu pun akhirnya menemukannya. Namun nyatanya saat ini di belakang patung sudah siap Legion Dragonkind yang bersiap. Pemimpin Legion pun menyebut bahwa manusia berbahaya itu ada di sini. Segera pemimpin tim meminta pasukannya untuk maju dan membunuh Moyu. Moyu yang melihat gelombang serangan ini tidak membayangkan ada begitu banyak prajurit yang bersembunyi di dungeon ini. Tidak heran mereka membutuhkan dirinya untuk menantang kesulitan mereka. Dan di saat yang sama, tiba-tiba patung itu bereaksi hingga patung tersebut pecah dan membuat dragon profesional hadir. Namun yang memicu semangat bagi Dragonkind dan maju bersama menyerang Moyu, hingga bentrok antara pasukan skeleton dan Dragonkind pun terjadi. Dengan cepat, Skeleton Warrior membunuh pasukan Dragonkind. Moyu pun menyebut begitu dirinya punya satu mayat, pada dasarnya itulah kemenangan dirinya. Segera Moyu mengaktifkan Corpse Explosion dan seketika ledakan mayat pun terjadi. Ledakan ini pun memicu ledakan berantai yang membuat pasukan Dragonkind kocar-kacir. Pemimpin Legion pun bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, apa yang telah terjadi, dan skill macam apakah itu. Mengapa mereka tidak punya informasi apapun tentang skill itu. Lalu Moyu pun merespon pertanyaan pemimpin Legion dan menyebut bahwa ini sangat sederhana. Karena yang pernah melihat skill ini semuanya mati.
Dan seketika pemimpin Legion pun mati dengan satu gerakan dari Skeleton Fangs. Kemudian sesuatu muncul di depan Moyu. Moyu pun menyebut pusaran yang melambangkan pintu keluar dungeon telah muncul, yang berarti tugasnya sudah selesai di sini. Setelah tingkat kesulitan mimpi buruk dan normal telah teratasi, semuanya akan selesai. Kemudian di luar dungeon, sebuah cahaya ungu memancar ke atas langit, yang artinya Moyo sudah mengaktifkan gulungannya. Mo Xinghe pun sudah bilang sebelumnya, Jiao Juxiong hanya harus percaya kepada Moyu. Jiao Juxiong pun membenarkan hal ini, seperti yang diharapkan dari Divine General. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Lin Moyu. Dan tak lama berselang, dua tingkat kesulitan lain pun juga telah diselesaikan. Dengan ini, dungeon dari 3 kesulitan telah dihancurkan pada saat yang bersamaan. Dungeon ini akan hilang sepenuhnya. Kembali ke situasi Moyu. Moyu yang melihat gulungannya merasa bahwa sepertinya mereka juga telah membersihkan dungeon mereka. Dengan ini, Moyu akan meninggalkan tempat ini, namun sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba notifikasi menyebut bahwa Moyu tidak bisa meninggalkan dungeon ini. Moyu pun seketika bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Jiao Juxiong pun juga sama dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa mereka tidak bisa keluar? Mo Xinghe pun menyebut bahwa ada sesuatu yang salah. Lalu Moyo sendiri juga menyebut bahwa high level dungeon escape talisman pun tidak berfungsi. Seluruh dungeon telah disegel. Moyo pun merasa bahwa sepertinya seseorang ingin membunuh dirinya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.